Anak-anakku, ayo, jangan mager. Anak-anakku, ayo, jangan mager. Anak-anakku, ayo, jangan mager. Jadi begini, dulu ketika Sulhul Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kan umat Islam sedikit sekali, terus dipaksa untuk pulang dari Mekah, tidak boleh umroh. Terus sahabat berkomitmen berani mati bela-belain Rasulullah SAW. Ketika berani mati ini digojlok sama orang musyrik. Jangan-jangan setelah kami perang betul, kamu meninggalkan Muhammad. Ini yang omongannya orang musyrik. Abu Bakar, itu semua ulama tahu kalimat itu, cuma tidak usah diterjemah. Umsus bidrallat katanya. Itu adalah Abu Bakar yang ngertikan itu. Karena memang ekstrim. Terus kedua, ada orang Bedui itu ngukur seorang nabi itu dengan hal-hal yang kurang baik. Misalnya begini, ya Muhammad, kamu ngeklaim tahu berita langit, coba unta saya yang hilang itu di mana? Katanya tahu berita langit, sekarang tahu nggak unta saya hilang itu di mana? Mobil saya di mana? Begitu juga ketika untanya hamil, bunting itu tanya, Muhammad, kalau kamu nabi katanya tahu berita langit, kamu tahu isinya yang di unta saya ini? Itu ada sahabat yang saking nggak kuatnya demi bela nabi itu, udah kalau tanya gitu tanya saya terus. Terus si tadi orang tadi dibilangin sahabat, nazauta 'alaiha fakanat minha sakhlah. Jadi intinya ini Habib Jintan biar senyum-senyum aja. Jadi intinya kadang ad-difa sama orang-orang gitu mau tidak mau nggak ada pilihan itu. Kalau yang ma'ruf di Quran ya uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi ketika Nabi Ibrahim, ini sering saya patah-patah supaya tidak paham semua karena ini sanad kurang baik. Tapi kebutuhan itu. Biasanya yang minta itu yang jenisnya ya seperti ini yang sudah cangkem elek cuma butuh legitimasi gitu. Jadi dia butuh nggak tanggung jawab, dilimpahkan ke saya. Kalau saya kalaupun salah kafaroh saya banyak. Saya kan ngapalin Quran. Kalau orang itu hafal Quran, inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al Quran. Kalau kamu sekali salah, adabnya banyak. Kalau saya punya penawar banyak itu. Jadi faja'alahum judadan tadi. Siapa yang memecahi berhala ini? Kata Ibrahim, ya yang bawa kapak. Kenapa mecahin? Mungkin sentimen dia ingin disembah sendiri katanya. Tanya yang bawa kapak. Kata orang-orang kafir, kamu kan tahu berhala itu tidak bisa ngomong, masa disuruh nanya gitu. Otak kamu di mana? Nggak bisa ngomong, nggak disuruh nanya. Otak kamu di mana? Terus Ibrahim balik. Ya balik apa? Balik ngendikan, balik mengatakan uffil lakum. Otak kamu lalu di mana? Kayak ditanya aja tidak bisa jawab kok kamu sembah. Jadi di beberapa kesempatan sahabat belain Nabi sampai gitu. Jadi banyak orang Bedui, orang-orang peradaban, karena Nabi itu memang nyatanya mendapat berita dari langit. Mereka terus itu dijadikan alasan. Unta saya hilang di mana Muhammad? Ini di mana? Unta saya ini hamil itu bentuknya kayak apa? Katanya kamu tahu berita langit. Masa gini aja enggak tahu? Ya terus tadi. Saya enggak tahu, sahabatnya mungkin kayak jenengan enggak tahu saya. Terus dia ambil, udah tanya saya aja. Nazauta 'alaiha fakanat minka minha sakhlah. Nazauta itu sudah paling anaknya ya kayak kamu lah, kamu yang nazauta 'alaiha, enggak usah diterjemah nazauta 'alaiha itu. Tapi potongan-potongan gini tahu kira nazauta 'alaiha itu kayak. Artinya ya memang dalam banyak hal memang enggak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Ya tapi tentu yang suasananya ilmiah, bukan hadzun nafsi ya, suasananya yang ilmiah bukan apa? Hadzun nafsi. Karena kadang-kadang memang mau tidak mau kayak ya tadi orang-orang yang menghujat Nabi, orang-orang yang apa itu. Kadang-kadang paling efektif itu ya jawab seperti itu. Ya, jawab seperti itu. Itu sudah berapa tadi? 3 kan? Nah, itu bukti bahwa kadang-kadang itu nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya, nggak ada pilihan dalam menjelaskan. Ya maksudnya seperti itu, tapi tidak tahu saja. Daripada yang gawah bibitan kan kasihan, saya aja yang jawab. Nah, terus tadi yang Jalalain rutin sanad saya memang sebetulnya kalau saya boleh milih di mana-mana sanad tuh ngajinya utuh. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu mulai Jamul Jawami, Fathul Wahab banyak. Sebagai keluarga Quran, bapak saya itu hafal Quran tuh kayak Fatihah, ma'ruf itu di daerah saya. Tidak ada orang hafal Quran kayak Fatihah kayak bapak saya itu. Makanya tradisi keluarga kami memang Quran. Terus babah kami juga dari ulama Lasem, Habib Jitan pernah rawuh di mbah saya. Kebetulan pondoknya mbah saya namanya juga
Al-Fakhriyah Beb. Jadi karena kalau konstruksinya tidak khatam, seperti ini namanya ijazah amma. Ijazah amma ya cukup lah buat rame-rame. Tapi secara keilmuan itu masalah karena konstruksinya belum selesai. Makanya tadi saya senang Habib Jidan ketika cerita ada orang ngajar lumak. Usul fikih itu perangkat yang mau tidak mau untuk alat tafsir. Misalnya begini. Wa antasma'u bainal ukhtain. Tidak boleh mengumpulkan perempuan dua yang kakak beradik jadi istrinya satu orang. Itu bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Yang dimaksud Allah adalah mengumpulkan dua orang yang ada hubungan mahram. Coba kalau kita misalnya bikin gerakan kembali ke Quran, berarti yang haram hanya antasma'u bainal ukhtain. Padahal yang haram adalah bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa kholatiha wala bainal mar'ah wa jaddatiha. Pokoknya dua perempuan yang ada hubungan mahram tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan. Bayangkan kalau orang tidak ahli usul fikih kemudian dia mentafsirkan Quran terus dia hanya pegang wa antasma'u bainal ukhtain. Itu juga anak tiri. Ada aturannya, lafadz yang keluar karena ghalib itu tidak punya makna. Misalnya begini. Anak tiri yang nggak boleh dinikahi adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum. Anak tiri yang serumah. Padahal anak tiri serumah tidak serumah, kalau ibunya sudah kamu kumpulin kan tidak boleh dinikah. Lalu kata fi hujurikum di sini adalah yakhruju makhrujal ghalib. Ya umumnya anak tiri itu serumah, tapi bukan punya ikatan apa? Hukum. Nah, hal seperti itu kan riskan kalau kita tidak mengaji usul fikih apa kaidah fikih. Misalnya gini. Ada ular di dalam. Terus kiainya bilang, "Jamal, ambilkan tongkat." Terus kamu karena nggak dipanggil namanya, terus nggak ngambil tongkat. Oh, yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka. Fakul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad loh. Berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau enggak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu, saya ada yang di waksiati Rasulullah, ada yang diijazahi, ya tidak bisa. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampean orang baik, ya semua kebaikan tuh saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini itu. Ya memang seperti itu karena kalau ingin jadi ulama konstruksinya memang harus utuh. Karena tadi ada usul fikih, ada kaidah fikih, ada macam-macam kayak tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Itu ya zaman Nabi Sugeng sudah nambahi wala bainal mar'ati wa amatiha. Tidak boleh menikahi istri dan budenya atau bulenya. Nah, kenapa Nabi tidak bilang wala bainal mar'ati wa jaddatiha? Kayaknya orang kelainan kalau kepikiran seperti itu. Loh, kalau bule itu masih masuk lah. Ya misalnya istri kamu 17, bulenya 27 kan kok cantik budenya kan masih bisa mikir. Tapi kalau istri kamu 20, mbahnya 80 kok kepikiran itu kan. Sehingga di hadis memang hanya wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Nabi tidak mengatakan wala bainal mar'ati wa jaddatiha. Kayaknya kalau orang normal tuh tidak kepikiran gitu. Ya tapi apapun itu nyatanya Quran hanya wa antasma'u bainal ukhtain. Itu kalau nggak dijelaskan pakai usul fikih, ini min itlaqil badi wa iradatil kul secara balaghah. Ya, itu kan tidak bisa. Nah, di sini pentingnya ngaji khatam. Makanya saya suka ngaji Jalalain dengan penjelasan fikih, penjelasan usul fikih karena supaya orang itu tahu lah bahwa maknani Quran tadi seperti yang didahulukan Habib Jindan itu. Ya kalau kamu tidak menguasai betul terus akhirnya ngomong menurut saya, Quran kok menurut saya, menurut perasaan saya tidak bisa kata Habib Jindan kok biroihi ya sudah pesen tiket di neraka.